Halo, hari ini kita akan berbicara mengenai Four Horsemen of Apocalypse dan antidotnya, 4 gaya komunikasi yang dapat menghancurkan sebuah hubungan percintaan. Four Horsemen of Apocalypse adalah sebuah metafora yang digunakan oleh John Gottman untuk menggambarkan sebuah akhir dari sebuah hubungan percintaan. John Gottman adalah seorang psikolog dan researcher dari Amerika yang selama kurang lebih 40 tahun meneliti tentang relationships, dan melalui penelitiannya, ia dapat memprediksi kehancuran sebuah hubungan dengan tingkat akurasi sampai 90%. Jadi, mari kita lihat apa saja Four Horsemen tersebut. Criticism ini berbeda dengan complain. Complain berfokus pada satu masalah, sementara kalau criticism dia lebih berfokus untuk menyerang kepribadian atau karakter pasangan. Misalnya, criticism ini biasa dimulai dengan kata kamu. Contoh, kamu gak pernah ngertiin aku. Kamu selalu egois. Criticism juga biasanya menggeneralisir sesuatu seperti menggunakan gak pernah atau selalu. Pasangan yang mendapatkan kritik ini biasanya dia akan merasa diserang atau tersakiti. Jadi mari kita lihat contoh criticism pada video berikut. Beka, kamu kenapa sih nggak pernah ingat segala hal? Kan aku udah bilang ke kamu, kalau habis pakai mobil, isi lagi dong bensinnya. Kamu tuh selalu lupa. Iya, emang kemarin aku pakai buat belanja. Tapi bisa nggak sih nggak usah pakai nada tinggi? Ya minimal bilang lah, jangan bisa pakainya doang. Oke, Four Horsemen yang kedua adalah contempt. Yang membedakan criticism dengan contempt adalah kalau contempt bertujuan untuk menghina pasangan atau bahkan melakukan psychological abuse. Saat melakukan contempt, seseorang biasanya melakukan komunikasi yang sangat buruk, tidak menghargai pasangannya dengan tujuan untuk menghina baik secara verbal maupun nonverbal. Ya, pasangan biasa menggunakan kata-kata yang kasar, misalnya kamu bodoh, atau kamu gak berguna, atau bahkan sampai kata-kata yang sangat kasar sekali. Pasangan yang menjadi korban dari contempt ini biasanya akan merasa dirinya menjadi tidak berharga. Dari semua Four Horsemen of Apocalypse, contempt adalah komunikasi yang paling destruktif dan berbahaya. Contohnya kita bisa lihat pada video berikut. Aman aja, nanti kita atur meetingnya ya. Lunch bisa, malam bisa. Ya, atur aja. Oke, bentar aku pergi dulu. Goodbye, see you. Kenapa? Tadi siapa? Itu tadi teman kantor aku. Cewek apa cowok? Cowok. Kok cowok tadi kayak senang begitu kamu? Enggak, itu friendly doang biar kerjanya tuh enak. Yakin kamu ngomongin kerjaan? Serius. Yakin kamu? Serius. Kamu kok kayak gatel gitu? Aku gak suka ya cewek gatel kayak kamu. Ngomongnya dijaga ya. Jangan ngomong kayak sampah gitu. Kamu gak tahu kamu punya suami, hah? Ya tahu, kalau ngomong kerja ya kerja. Aku udah mau ketemu sama pernikahan ini, dasar cewek gatel. Yang ketiga adalah defensiveness. Defensiveness ini adalah tipikal respon dari criticism ataupun contempt. Saat pasangan mengkritik atau menghina kita, memang biasanya secara natural kita akan membela diri. Nah, meskipun ini wajar, komunikasi defensif juga dapat meningkatkan konflik, bukan meredakan. Misalnya, saat pasangan kita bilang, kok kamu gak pernah sih ngurusin anak? Nah, kita bisa membela diri biasanya dengan, loh kenapa aku yang harus ngurus anak, kenapa gak kamu? Contohnya bisa kita lihat pada video berikut. Mi, aku di chatnya sama temen aku diajakin mancing hari ini. Lihat deh, boleh gak aku mancing? Mancing lagi, Mas. Kamu tuh nggak inget apa? Kamu udah janji sama aku sama anak-anak loh. Kita bakal minggu ini bakal jalan-jalan. Gimana sih? Apa sih? Kok kamu kayak begitu? Aku kan udah buat janji sama teman-teman aku. Aku mau sama mereka. Kenapa, Mas? Kamu kan udah sama aku sama temen anak-anak juga. Kalau kita bakalan pergi minggu ini. Kamu tuh bohong terus deh. Aku capek. Kamu nggak tahu ya? Aku dari Senin sampai Jumat itu aku kerja nonstop. Aku tuh butuhin mereka buat recharge energi. Aku paham, Mas. Terus kamu pergi sama aku sama anak-anak tuh bukan recharge energi. Wah, kamu nggak bisa ngertiin aku ya. Recharge energi sama keluarga sama teman itu beda. Aku mau sama mereka. Apa bedanya, Mas? Aneh banget sih kamu jadi orang. Malah pergi ke temen kamu daripada aku deh. Gimana sih? Udah. Aku capek. Horseman yang terakhir adalah stonewalling. Stonewalling terjadi saat seseorang menarik diri dari pasangannya dan tidak mau berkomunikasi lagi.
secara metafor, stonewalling ini berarti membangun tembok di antara kedua pasangan tersebut. Stonewalling sebenarnya merupakan hal yang wajar yang terjadi saat seseorang sudah merasa lelah dengan pasangannya. Mereka beranggapan bahwa dengan diam, komunikasi bisa membaik. Padahal, tanpa sadar, hal ini justru memperparah hubungan. Contoh stonewalling bisa kita lihat pada video berikut. Kamu habis mandi ya? Handuk basah taruh di kasur. Jadi basah juga tuh kasurnya. Ya udahlah, kan kamu bisa pindahin sendiri, Ti. Aku udah ngomong berkali-kali ya masalah ini. Udah ke-70 kali aku kasih tahu kamu jangan taruh handuk basah di kasur. Aku coba aja. Agar hubungan kita tidak berakhir, tentunya kita harus menghindari 4 Four Horsemen tersebut. Gottman menawarkan 4 antidot agar kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik terhadap pasangan. Jadi mari kita lihat keempat antidot tersebut. Antidot dari criticism adalah a gentle startup. Daripada menggunakan kata kamu, usahakanlah menggunakan kata aku. Kamu kadang-kadang bisa dianggap menyerang pasangan. Sementara dengan menggunakan kata aku, kita bisa mengekspresikan sebenarnya apa yang kita rasakan dan dapat membuat sebuah komunikasi menjadi lebih baik. Contoh, daripada bilang, kamu gak pernah ngertiin aku, coba bilang, aku merasa aku kurang dimengerti. Setelah itu, kita juga bisa utarakan apa yang kita butuhkan dari pasangan. Mari kita lihat dari contoh berikut. BK, tadi kan aku habis ngecek mobil kita. Kayaknya bensinnya udah mulai habis deh. Kamu habis pakai ya? Iya maaf ya kemarin aku pakai buat belanja. Tapi belum isi bensin karena kamu tahu kan aku takut kalau ngisi bensin sendiri. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa kok. Kamu tahu kan, aku kan setiap hari kerja nih. Dan jujur aku sedikit kesel sih karena kalau misalnya aku yang ngisi bensin setiap pagi itu pasti selalu rame. Jadi lain kali kalau kamu lupa atau nggak bisa, kamu minta tolong bantuan aku aja ya. Nanti aku Oke. bantuin. Maaf ya, makasih. Oke, nggak apa-apa. Antidot kedua, yaitu contempt. Antidotnya adalah mengapresiasi dan menghargai pasangan. Banyak cara dan banyak momen untuk kita dapat menghargai apa yang telah dilakukan oleh pasangan kita. Sebagai contoh, daripada kita melakukan contempt seperti, kamu tuh pemalas sekali ya, piring aja nggak dicuci. Kita bisa mengatakan misalnya, sayang, aku ngerti pasti kamu capek banget ya seharian abis ngurusin rumah. Tapi boleh nggak piringnya dicuci dulu? Makasih ya, aku seneng deh kamu selalu ngerapihin rumah. Contoh videonya kita lihat seperti ini. Halo, iya, besok kita ketemu ya. Oke, siap. Bub, kamu ada waktu nggak? Lagi sibuk nggak? Oh, enggak, ada. Kenapa? Aku kan tadi dengar itu tadi bisnis call kamu ya. Iya, benar. Tapi kok kayak terlalu sedikit friendly ya ke teman kamu ya? Oh, emang iya? Mm-mm. Oh, aku nggak sadar sih tadi. Boleh nggak sih next time kamu friendly-nya ke aku aja? Oh, oke. Kalau kamu merasa kayak gitu, mungkin kedepannya aku bakal lebih friendly lagi sih. Oke. Dan lebih ngabisin waktunya buat kamu. Oke, serius ya? Iya. Yuk, Bisa blok ya? yuk. Antidot dari defensiveness adalah bertanggung jawab. Saat pasangan kita komplain atas apa yang mestinya kita lakukan, belajarlah untuk bertanggung jawab. Sebagai contoh, misalnya kita sudah berjanji akan bermain dengan anak kita, ya. Kemudian pasangan kita berbicara, kamu kan udah janji abis kerja main sama anak-anak, kamu lupa ya? Nah, kita bisa melakukan antidot dengan berkata, ya ampun, maaf ya, aku lupa. Oke, abis ini aku langsung ajak main anak-anak ya. Ini contoh videonya. Nih, teman aku ngechat nih, ngajakin mancing. Kira-kira kalau aku mancing hari ini boleh nggak? Lihat deh. Mancing lagi mas, kita kan udah janji loh minggu lalu tuh bakalan jalan hari ini sama anak-anak. Ya aku paham, pasti kamu ngerasa sedih atau kecewa. Aku nggak bermaksud kok untuk nyisihin kamu kayak begitu. Ya terus aku juga paham maksud kamu tuh apa, recharge energi sama teman-teman, bikin hiburan. Tapi maksud aku tuh ngerasa kamu lebih pilih mancing daripada aku sama anak-anak loh mas. Ya kamu kan tahu, aku kan suka mancing dan itu kan udah jadi hobi aku. Aku emang belakangan ini tuh emang lagi nekerin banget hobi aku. Gini aja deh,
Gimana kalau kita reschedule, kita cari waktu minggu depan, kita cari tempat atau restoran yang kamu suka. Gimana? Beneran? Beneran? Janji? Janji. Nggak bohong? Enggak. Nah udah deh. Terakhir, antidot dari stonewalling adalah menenangkan diri. Daripada kita menarik diri atau menghindar dari pasangan saat berkonflik, lebih baik kita meminta waktu sejenak untuk menenangkan diri. Misalnya, saat pasangan kita sedang marah, kita bisa bilang, sayang aku lagi capek banget nih, baru pulang kantor. Boleh nggak aku mandi dulu? Istirahat dulu 30 menit, baru abis itu kita berbicara. Cara menenangkan diri itu bisa macam-macam, misalnya dengan membaca buku, mendengarkan musik, atau melakukan hal-hal lain yang bisa membuat diri kita tenang. Kamu main game ya? Habis mandi handuk basahnya di kasur tuh nggak dibenerin. Aku capek pulang kerja. Kasih aku waktu 20 menit istirahat sebentar, habis itu aku benerin, oke? Ya udah tapi nanti benerin ya. Iya, Baru pasti. aku ganti loh spraynya. Bentar ya. Keempat antidot tadi adalah cara berkomunikasi yang lebih sehat dengan pasangan. Tentunya hal tersebut tidak semudah itu untuk dilakukan, tapi pasti kita bisa melakukannya dengan pasangan kita.